Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di tangan saya sudah ada Xiaomi Redmi Note 12. Redmi Note 12 ini versi yang 4G ya, dengan kasus yaitu LCD blank, tanpa ada display sama sekali, no display, tidak ada gambarnya sama sekali, dan tampak jika kita miring-miringkan sedikit itu ada goresan-goresan kayak pecah gitu ya. Untuk informasi saja, untuk Redmi Note 12 ini LCD-nya sudah teknologinya sudah OLED. Kalau di Samsung itu AMOLED, jadi sudah tipis. Dan ciri-ciri, nah ini agak sedikit bengkok juga, bukan sedikit, ini bengkok sekali ya, ini ya terlihat ya, sangat bengkok sekali. Ya, untuk karakteristik LCD OLED, jika pecah sedikit saja pasti langsung ngeblank, atau kalau tidak pecah saja salah satu pixelnya mati, itu langsung nanti cepat merambat dan jadi blank, tidak ada gambar sama sekali. Karena untuk LCD OLED ini setahu saya dia tidak memakai pencahayaan dari lampu LED ya. Kalau di LCD biasa itu pasti di bawahnya ada lampu LED-nya. Jadi untuk pencahayaannya harus menggunakan reflektor. Jadi lampu LED-nya dipantulkan lewat reflektor di belakang LCD. Tapi untuk LCD OLED AMOLED ini pencahayaannya langsung pixelnya sendiri yang bisa menyala. Saya nggak tahu ini teknologinya seperti apa, tapi dia tanpa penerangan dari lampu LED. Jadi pixelnya sendiri itu yang menyala, karena LCD kan terdiri dari ribuan atau jutaan pixel untuk mengeluarkan gambar, dan pixel warnanya itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Jadi pencahayaannya langsung dari pixelnya itu sendiri tanpa ada penerangan dari lampu LED. Makanya disebut OLED atau AMOLED. Dan kalau salah satu pixelnya mati, yang lainnya pasti akan segera ikut merembet mati. Itulah kelemahannya dari LCD OLED atau AMOLED. Dan kita bongkar terlebih dahulu. Ini saya sudah curiga pasti LCD-nya, karena satu, handphonenya bengkok, membuat LCD-nya kedudukannya sudah tidak presisi, dan juga jika kita miring-miringkan pada layarnya itu terlihat seperti ada pecah di bagian dalam, karena bagian dalam itu lebih tipis, sangat lebih tipis daripada bagian luarnya. Karena AMOLED dia tanpa ada reflektor ataupun tanpa ada LED-nya, jadi kacanya bisa dibuat setipis mungkin. Jadi kalau untuk penggantian LCD handphone yang sudah menggunakan LCD AMOLED atau OLED, ya kita usahakan diganti dengan LCD yang teknologinya sama. Jadi nanti bisa tipis juga LCD-nya, jadi masuk ke frame bisa sempurna atau mungkin mendekati sempurna, tidak ada renggangan. Tapi kalau kita ganti dengan LCD yang IPS, teknologinya masih yang pakai lampu LED untuk backlight-nya, itu pasti nanti renggang, karena framenya disediakan untuk LCD AMOLED atau OLED yang tipis, lalu kita pasangkan dengan LCD yang tebal, pasti tidak akan masuk, jadi agak renggang dan itu rentan terjadi pecah lagi. Ya, kita coba pasang lagi, siapa tahu bisa nyala, tapi kalau menurut saya pasti tetap ngeblank, karena sudah ada tanda-tanda pecah di dalam. Ya, tidak ada tampilan sama sekali. Semoga saja mesinnya tidak ikut error, karena ini terlihat sangat bengkok ya handphonenya. Semoga mesinnya tidak bermasalah. Kita akan coba dengan LCD yang lain terlebih dahulu nanti.
Jika langsung bisa nyala berarti mesinnya mungkin tidak ada masalah. Ya, untuk fleksibel LCD Redmi Note 12 ini hanya di bawah saja, fleksibelnya tidak ada yang menjulur sampai ke mesin ya, pakai fleksibel yang terkoneksi ke bagian PCB bagian bawah, lalu PCB bagian bawah dikoneksikan lagi dengan fleksibel yang lain. Kita lepaskan LCD-nya terlebih dahulu. Kita panaskan dengan blower pelan-pelan, lalu kita congkel sedikit demi sedikit dengan plastik penyongkel. Ini elastis ya untuk penyongkelnya, jangan yang logam. Walaupun ini LCD-nya sudah rusak, cuman tetap kita hati-hati untuk keamanan kita sendiri ya. Kalau terjadi pecah nanti serpihan-serpihannya bisa mengenai tangan kita. Utamakan keselamatan terlebih dahulu. Jika masih agak susah, kita tembak lagi dengan blower, atau mungkin kita bantu dengan membasahi bagian penyongkelnya dengan thinner juga boleh, asal jangan banyak-banyak supaya tidak masuk ke LCD. Walaupun LCD-nya sudah rusak ya. Ya alhamdulillah sudah terlepas. Ya ini sangat tipis sekali ya. Kalau kaca tidak mungkin bisa bengkok, pasti langsung pecah kalau dibengkokkan. Terlalu bengkok jadi pecah. Ini akan kita luruskan terlebih dahulu framenya nanti, dan otomatis baterainya juga ikut bengkok. Ini kita akan lepas baterainya supaya untuk meluruskan framenya lebih mudah, dan meluruskan baterainya sendiri juga lebih mudah. Kita lepaskan dan kita ikuti petunjuk pada baterai, yaitu kita lepaskan perekatnya. Ada dua perekat ya, bukan satu perekatnya, ada dua. Yang ini satu, yang ini yang kedua. Kemudian yang kecil ini kita tahan dengan tangan kita, yang kita tarik yang besar dengan perlahan-lahan. Jangan terlalu ngotot untuk menariknya supaya baterainya tidak bengkok. Kita tarik pelan-pelan, atas bawah dengan kekuatan. Ini masih lumayan karena depannya sudah tidak ada LCD-nya. Tapi kalau masih ada LCD-nya dan LCD-nya masih normal, nah kita harus full hati-hati supaya tidak merusak LCD-nya. Dan alhamdulillah sudah terlepas. Kita lepaskan baterainya, tapi untuk perekatnya kita biarkan saja karena kita tidak membutuhkan ini untuk dilepas, karena fleksibelnya hanya di bagian bawah saja, fleksibel LCD-nya maksudnya. Tapi jika fleksibel LCD-nya menjulur di bawah perekatnya, ya kita harus melepas perekatnya. Ya, kita luruskan dulu baterainya dengan manual saja ya, karena tidak ada alat yang untuk meluruskan baterai maupun frame seperti ini. Kita luruskan manual. Untuk teknik pengelurusannya sudah ada di video saya, coba dicari cara meluruskan frame, coba di search di channel saya sebelum-sebelumnya ya. Oke, dan sekarang sudah lumayan lurus, maksudnya kalau ditempel dengan LCD baru sudah tidak ada renggangan lagi ataupun sudah presisi insya Allah ya. Karena kalau LCD baru, kaca itu pasti lurus. Kalau ditempel di tempat yang bengkok, dia tidak akan bisa mengikuti. Kalau kita paksa mengikuti bengkok, pasti terjadi masalah, entah pecah atau mungkin touchscreen-nya yang bermasalah nanti. Jadi harus kita luruskan frame-nya terlebih dahulu. Setelah kita pasang mesinnya, kita pasang sekalian baterainya.
Lalu kita coba terlebih dahulu LCD-nya sebelum kita melakukan pengeleman. Kita biasakan coba terlebih dahulu. Walaupun sekarang sudah ada LCD yang sudah bergaransi lem ya. Jadi setelah di lem, kalau terjadi error itu masih bisa digaransikan, walaupun dengan syarat LCD-nya tidak boleh dilepas segelnya ataupun plastiknya, tidak boleh terlepas ya. Setahu saya seperti itu. Kita coba terlebih dahulu sebelum kita lem, lebih baiknya seperti itu. Kita cek touchscreen, gambar maupun fungsi-fungsi yang lainnya sebelum kita melakukan pengelemannya. Kita coba masuk ke mode service test, bintang pagar 64 663 pagar bintang. Lalu kita cari ini tes LCD-nya ya, colornya atau warnanya. Kemudian kita cari touchscreen testnya. Kita cari touchscreen test untuk mengetes dari touchscreen layar LCD yang baru. Kita bentuk pola garis seperti yang ada di petunjuk pada LCD-nya. Ya, dan normal. Jadi langsung saja kita pasang pada frame-nya ya. Ini LCD-nya juga saya ganti dengan kualitas yang OLED. Karena kalau kita ganti dengan kualitas yang biasa, nanti pasti tidak akan masuk ke frame alias ada renggangannya. Dan itu sangat riskan. Karena kacanya tidak menempel pada frame, jadi tidak ada tahanan. Terus waktu tertekan sedikit saja nanti bisa mengakibatkan pecah LCD-nya atau layar kacanya. Mending kita beli yang kualitas OLED, agak mahal sedikit, tapi insya Allah di LCD lebih aman. Kita oleskan lemnya pada sekelilingnya, dan ini area pengelemannya sangat kecil sekali ya, jadi lemnya jangan terlalu banyak, yang penting bisa untuk merekatkan. Biasanya setelah saya oleskan lem, saya biarkan dulu sekitar 30 detik sampai 1 menit supaya lemnya tidak terlalu cair. Jadi waktu kita tempel, kita tekan, dia tidak bisa masuk ke LCD alias sudah agak mengental. Lalu kita baut pada bagian frame belakangnya, kemudian nanti kita akan lem juga pada tutup belakangnya. Ya, sudah tertempel, sudah terbaut. Sekarang tinggal kita tempelkan pada tutup belakangnya. Kita oleskan lem juga seperti pemasangan LCD tadi, kemudian kita biarkan
sekitar 30 detik sampai 1 menit supaya agak mengering lemnya. Kita tahan dengan tali karet supaya tidak bergeser-geser sampai lemnya kering. Baru kita buka sekitar 2 jam atau lebih bagus. Baru kita rapikan sisa-sisa lem yang keluar dari frame-nya. Kita cek sekali lagi, kita pastikan setelah kita pasang baik-baik saja untuk touchscreen maupun layarnya tidak ada white spot atau tidak ada yang bayangan-bayangan, dan juga sensor dari proximity-nya berjalan. Kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik sebelum lemnya mengering agar bisa kita mudah untuk mengoreksinya jika terjadi masalah. Baik teman-teman, demikian proses penggantian LCD pada Redmi Note 12 yang versi 4G. Fingerprint aman, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.